Naga Belanda rasanya asam, manis pula buah laksa dan buah kurma. Semoga sehat moral rezeki ayam tentrem warga desa Asem semenjak kedatangan Ustaz dan ulama. Bapak-bapak, jika pasti saya terlibat, saya mohon maaf ya. Lipat-lipat uangnya, kecil masuk mobil paling dalam. Terus ini kita belajar, ada uang banyak, saya udah habis. Apakah itu dosa? Masih mau apa coba kasih? Kita adalah Masjid Syariah. Masalah berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Jadi Aku jangan. Bang Mus, bagaimana hari ini isi ceramah dari Ustadz ini tadi? Udah usah. Ilmu itu intinya kita amalkan dan kita sampaikan. Ya, himbauan mungkin kami dari mewakili dari PPKM diharapkan untuk warga Dusun 5 ini agar kiranya masjid kita ini sudah besar. Marilah sama-sama kita isi dengan kegiatan keagamaan, sholat berjamaah. Karena kita sebagai anak emang wajib lah berbakti pada orang tua. Insyaallah. Insyaallah ya. Berarti dusun ini udah siap ya untuk mendatangkan Ustaz Abu Somad ya? Insyaallah, antusias sekali. Antusias sekali ya. Takbir! Allahu Akbar. Mana Pak? Ada. Aku senyum dulu lah Pak, barusan nangis tadi. Mengontrafiksi diri kita dan kembali kita mengingat bahwasanya kedua orang tua itu sangat berjuang untuk berusaha mengundang Ustadz Abdul Somad, Pak. Ini yang belum tercapai, Pak. Kan fans sekali gitu, Pak, ingin mendatangkan Ustadz Abdul Somad gitu, Pak. Dengan ceramah-ceramahnya yang penuh karisma gitu, membangkitkan gairah pejuang-pejuang Islam kan gitu, Pak. Karena masyarakat sini sangat mengharapkan sekali, Pak. Bahkan banyak yang mimpi-mimpi, Pak, untuk anggaran persiapan untuk mendatangkan Ustadz Abdul Somad. Kami sudah siap, insya Allah. Allahu Akbar. Tapi asal ayam kampung kan insya Allah kuat ya. Katanya orang Islam ini harus meningkat. Kambing, Pak. Takbir. Mabruk, alfa mabruk untuk FKSMM. Apa namanya? FKSMM. Hadiri bersama-sama Subuh Akbar, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Musola di Dusun 4 Karyawan Lama. Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kok marah? Gak usah gas-gas gitu, Bang. Rupanya di simpang surga ada seorang PSK pelacur. Kalau bahasa Thailand bilang diloncer. Jumpa lagi sama Waleman. Waleman ramah, disapa pula. Loh kak, kakak kan yang di kilometer 2 enggak. Yang kok bisa bingung gini ya kak? Tadi tengok, adik masuk surga, kakak kok kayak bisa masuk surga. Yang kadang kakak malam-malam Jumat kadang nggak simbang sayang ya. Karena malam Sabtu ada keuntungan, ada pesantren rogo, dan kadang singgah di umpan surbakti. Kadang kalau malam-malam sini dinasnya ke Gajah Mada, Bapak jangan tawa gitu. Tawa kamu curiga kan? Jangan teman-teman paham, jangan bilang yang pengalaman juga. Aku pernah pulang ceramah dari Langkat, pulang ceramah dari Langkat Maulid Tommy Rani 1 atau 2. Begitu lewat tengah malam, lobi buka, benci buka, sebang buka, kaca mobil buka, sambil nengok-nengok. Rupanya di pinggir jalan orang tuh ada, ya bertanya nggak ada ya kan? Saya bertanya, kak berapa? Bilang 200 bang sama kamar katanya. Celi nggak bisa, apa celi? Pelimpul. Nggak bisa bang, parah kali rata ini. Tak berapa lama peci gue pakai, sobat pakai.
menjelaskan kisah, menunjukkan kita jangan sepele sama orang, Pak. Mohon maaf, jangan mutlak salahkan anak Bapak Ibu. Coba tanya diri, sudahkah kita soleh sama orang tua kita? Sudahkah kita solehan sama ayah mak kita, sama mertua kita? Kalau belum, jangan harap anak soleh kepada kita. Lah hukum karma, Ustaz, nggak ada karma dalam Islam. Namun Allah menjelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin." Setiap perbuatan baikmu kau buat di dunia kebaikan, ku balas kebaikanmu di dunia, dan kebaikan itu akan mengganjar pahala di akhirat. Begitupun kejahatan, setiap kejahatan yang kau lakukan di dunia, kejahatanmu kembalikan di dunia, dan kau terima siksa di akhirat. Mari padamkan warna merah dengan menekan subscribe. Nah, apabila sahabat dakwah suka, tekan like. Sahabat dakwah bisa mendapatkan pahala dalam syiar ini. Sahabat dakwah bisa tekan tombol share, bagi ke seluruh keluarga sahabat dakwah dan rekan-rekan sahabat dakwah semua. Dan jangan lupa, ada lambang lonceng. Tekan lonceng tersebut sehingga sahabat dakwah bisa mendapatkan tayangan-tayangan berikutnya dari Mencirim Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini Allah pilih kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita doakan siapa yang hadir hari ini semua masuk ke dalam surga. Mau masuk surga, Pak? Ibu mau? Pulang dari sini ku doakan masuk surga langsung. Ya syaratnya harus mati. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki yang kurang lancar Allah mudahkan. Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu kok marah? Gak usah gas-gas gitu, Bang. Mudah-mudahan yang Allah karuniakan anak Allah jadikan anaknya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan asbab pertemuan ini Allah berikan anak. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Ibu nggak usah jawab. Mana jawab orang mencirim ini. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di masjid ini
kita kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Macam gak senang orang luar itu. Allah Karim. Ke depan Ustaz. Ada Ustaz Jafar, ada Ustaz Saryaman Seragi. Fadhal Ustaz. Aku tak bisa kayak gini. Pokoknya mau pulang aja. Mari Ustaz, mari Ustaz. Masih ada lapar lagi. Masih jalan. Cuman kayaknya nggak ada. Allah Karim. Ada qari internasional kita hari ini. Para alimil ulama yang sama-sama kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Ustaz Hendro sebagai pelopor pertemuan dan pergerakan kita hari ini. Badan Kenajiran Masjid Al-Huda beserta seluruh jajaran kepengurusan yang kami hormati, orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setempat maupun undangan, mudah-mudahan pertemuan kita asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, apa kabar semua, sehat? Oh, sehat kok. Ustaz dengarkan juga. Tadi sudah didengarkan kepada kita dari forum komunikasi silaturahim masjid dan mushola bahwa alhamdulillah dalam waktu 1 tahun setengah lebih kurang 29 masjid dan mushola sudah bergabung dalam forum komunikasi silaturahim ini. Insya Allah ke depan jangankan cuma daerah Mencirik, Deli Serdang, bahkan seluruh pelosok negeri akan hadir subuh berjamaah di tengah-tengah umat. Ini pergerakan sangat luar biasa. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa ada 2 penyebab Allah tidak jadi hantarkan musibah ke negeri kita. Ada 2 penyebab Allah tidak datangkan bencana ke daerah kita. Yang pertama, masjid-masjid masih dimakmurkan. Yang kedua, silaturahim masih dipanjangkan. Mudah-mudahan dengan hadirnya silaturahim kita saat ini, jangankan corona, kerena pun hilang, amin. Ini gara-gara corona ini gak enak kali dia, betah kali dia di dunia. Aku kalau corona dibentuk manusia, Pak, aku bijak-bijak gitu. Cuman nggak bentuk manusia. Gara-gara dia terhambat semua orang, Pak. Silaturahim kadang terputus. Yang mudah-mudahan asbab ini Allah berikan semua keberkahan hidup kita. Allah bilang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah, penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim, kata Allah, maka kami akan bukakan keberkahan kepada mereka, barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Kalau sudah iman dan takwa yang kita pakai dalam pakaian kehidupan kita, Allah akan barokahkan kehidupan kita. Seorang suami melangkahkan kaki dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia melangkahkan kaki niat ibadah kepada Allah mencari rezeki, insya Allah rezekinya halal dan thayyibah mubarakah, dan insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Begitupun kita bermasyarakat, dimanapun kita berada, ketika masyarakat ini iman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya, masyarakat akan menjadi masyarakat madani.
Indonesia, pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, DPR-DPR-nya, siapapun mereka yang punya pangkat jabatan, ketika mereka punya pangkat jabatan, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun. Cuman hari ini Bapak, segala macam bencana hadir di tengah-tengah kita. Silih berganti, tiada henti musibah datang ke negeri ini. Belum selesai satu, datang yang kedua. Belum habis dua, datang yang ketiga. Belum selesai yang ketiga, nyusul yang selanjutnya. Apa maksud sebenarnya? Allah jelaskan dalam sambungan ayat. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalian mendustakan ayat kami, kata Allah. Kalian ingkar dengan kami. Kalian zalim dengan orang lain. Kau zalimi rakyatmu, sehingga banyak anak sekolah tak bisa sekolah dengan gurunya. Betul? Mall rame, mall. Woi Pak, mall rame. Biru-biru pemandian rame. Ya nggak usah dikembali. Biru-biru rame. Bukit Lawak rame. Sekolah sunyi. Kasihan sama guru, kasihan sama wali murid. Apa kok? Hah? Sana kita. Itu bayarnya kalau bercakap sama mama ini. Satu dari awal, 10 dari dia. Kan mama gitu ya, Mak. Mama ini kan jago, Pak. Muncungnya lancip. Iya, betul nggak? Sambil nyuci bisa nggak ngomong? Bisa, nyuci juga, mulut merepet juga. Disuruh kerja nggak mau, boleh kerja. Makan 4 kali muncul ngomong makan. Ayah kan tidak boleh suruh, nggak mau, lagi juga capek-capek lagi. Tangan main, mulut juga main. Jangan sempat ada yang salah satu, semua yang kena. Dia capek, saya nyuci capek. Anak ngangkat gelas mau dibawa ke depan minum teh. Jatuh gelas nanti, hati-hati, udah kupel. Betul terjatuh. Begitu terjatuh, udah aku bilang kau sama aja sama ayah kau. Ayah yang benar, ayah kena. Ini hebatnya mama. Cuman mamanya ini banyak mama masuk surga, ya mah. Ya masuk neraka tuh banyak juga. Nah, bahwa keberkahan itu akan Allah hadirkan di tengah-tengah kita kalau beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Palsu takwanya kepada Allah kalau cuma takwa kepada Allah tapi tak cinta sama Rasulullah. Berapa banyak hari ini mereka mengaku dirinya iman dan takwa kepada Allah tapi tak cinta sama Rasulullah. Bukti contoh mereka tak cinta sama Rasul, mereka menganggap orang tua Rasulullah masuk dalam nerakanya Allah. Bahkan mereka menghinakan keturunan Rasulullah. Pantas negara ini gak pernah aman, Pak. Kenapa? Di Nusa Kambangan penjara kelas kakap para preman itu dihuni salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Bahar bin Ali bin Smith masih di dalam penjara. Gimana negara ini mau aman kalau keturunan Rasul masih kita ini aniaya? Maka kalau hari ini ada orang-orang di sekitar kita tahu dia ada nasab keturunan dengan Rasulullah, jangankan mau mengakinya, mengolok-oloknya pun jangan. Kita yang kenal. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada seorang ustaz, seorang kiai menyampaikan ceramah tausiah di hadapan banyak jemaah. Dan di kampung itu ada seorang keturunan Rasulullah, namun enggak baik PL-nya kalau kita bilang. Kalau bahasa Arabnya PL, perbuatannya. Lantas itu ustaz menyampaikan sama jemaah, kalian harus begini, jangan macam Habib itu. Dia bilang Habib itu ketika kita sandarkan nasab keturunan kepada Rasulullah, Habib itu katanya. Keturunan Rasulullah itu ada Habib, ada Sayyid. Kalau perempuan ada Sayyid, Sayyidah, ada Syarifah. Ketika dia menyampaikan di khalayak ramai seperti itu, malam dia selalu buat amalan. Dia buat amalan, bagaimana amalannya itu bisa menembus keinginannya. Dan satu-satunya keimanan, kemauan ulama itu ketika mau tidur,
dia berbuat amalan sholawat sebanyak-banyaknya agar dalam tidurnya berjumpa dengan Rasulullah. Alhamdulillah, malam pertama dia tidur berjumpa Rasul, ketika itu Rasul memalingkan wajahnya. Malam kedua dia minta lagi, ya Allah, aku mau jumpa sama Rasul dengan dalam mimpiku. Dia tambah amalan seperti amalan yang sebelumnya. Alhamdulillah dia jumpa sama Rasul, namun Rasul tetap memalingkan wajahnya. Di malam ketiga dia berbuat amalan lagi sambil berdoa sama Allah, ya Allah, berikan aku jawaban apa maksud paling wajah Rasulullah. Dia tambah amalannya lagi, banyak-banyak salawat mau tidur. Ketika dia tidur malam ketiga, tetap Rasul memalingkan wajahnya. Ketika Rasul memalingkan wajahnya di malam ketiga, dia tarik tangan Rasulullah. Dia bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, apa salahku, kenapa kau malingkan wajahmu kepadaku? Simpel, Rasulullah menjawab. Apa kata Rasul? Kau terlalu sibuk mengurusi keluargaku, kata Rasul. Seorang ulama yang bisa bermimpi dengan Rasul. Awak minta mimpi sama Rasul, mimpi sama Syahrini lah. Dan nyala namanya. Bagaimana supaya bisa bermimpi, Ustaz? Orang yang mencintai seseorang, bukti dia cinta kepada seseorang itu, dia selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Sebutlah banyak-banyak nama Nabi Muhammad. Karena orang yang dekat sama Nabi Muhammad pasti mulia. Bukan kita yang mulia dalam pandangan orang, tapi Allah yang membuat orang lain memandang kita mulia di hadapan orang lain. Iman dan takwa sama Allah. Maka dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang mulia, ada 3 amalan yang saling bergandengan, yang tidak boleh lepas satu dari yang satunya. Ada 3 amalan yang saling bergandengan. Kalau gandengannya kita kerjakan, satu lagi tidak kita perbuat, itu amalan yang kita perbuat ditolak mentah-mentah dalam pandangan Allah. Yang pertama, Allah jelaskan banyak dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Orang yang sholat tak bayar zakat, sholat ditolak Allah. Orang yang zakat tapi tak sholat, zakatnya 0 dalam pandangan Allah. Berapa banyak hari ini, Pak, kalau sudah Ramadan ke-27 sibuk ke rumah, ke masjid, kemana? Badan ambil zakat. Wah, ini berapa tuh tuan? Apa? Berzakat. Padahal yang mau bayar zakat itu gak pernah nongol ke masjid, Pak. Gak pernah muncul mukanya di masjid. Oh, mungkin sholat di rumah, Ustaz. Sholat di rumah apa? Pas azan maghrib sampai isya dia masih main catur depan rumahnya. Kenapa sholat? Mungkin bininya udah berdoa, apanya bininya kau udah maghrib nonton ku menangis. Itu film favorit di dunia. Jam 7 ku menangis, jam 9 ku menangis, jam 11 ku menangis, jam 2 ku menangis. Cuman yang sakit hatinya, Pak, nonton film di Indosiar itu ku menangis. Yang salah pasti laki-laki aja. Makanya aku nonton itu jijik kali. Kok aku aja yang salah, aku pikir. Aku di rumah nonton sama ayam bebek. Ya wajar, yang udah nikah ayam bebek wajar. Makanya untuk memperkuat hubungan keluarga itu, suami istri, panggilan itu harus romantis. Bukan ngajarin, tidak, mengingatkan. Kadang kita romantisnya pas pacaran doang. Beb, yang itu pacaran, udah anak 1. Mama Fitri sini kau dulu. Mama sini. Pas jalan-jalan, dipijang, kulit pisang, dipleset. Pisang itu dimaki-maki dulu. Enggak ada otak pisang, makanan monyetnya kok pisang. Mana sakit deh, mana sakit deh. Itu pas belum ada apa-apa. Udah ada anak 1 dipleset di kamar mandi. Kenapa kau terpleset di kamar mandi? Kau yang gak ada otak kau. Kenapa kau salahkan? Kau kamar mandi belum gitu gak kau cuci. Beda, makanya panggilan itu. Aku baru di rumah sama yang bebek penonton, aku kurang gak dengar aja tuh film itu. Dia suka pula dan nonton itu. Putarnya Indosiar, begitu putarnya aku ambil remote, aku putar yang lain. Pas lagi main handphone aku diputarnya yang lain. Nah, itu tukarannya dia pasti yang salah laki-laki. Apa sih salah kami sama itu? Itu yang pertama, Pak. Orang yang sholat tapi tak berzakat
wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini amalan satu gandengan. Jangan coba-coba meninggalkan di gandengan satunya. Sholat tapi nggak berzakat, itu sholat ditolak Allah. Zakat tapi tak sholat, zakat pun ditolak Allah. Yang pertama. Yang kedua, amalan yang bergandengan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 112. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah urusan masing-masing. Aku nggak tahu Bapak rajin sholat subuh ke masjid atau enggak. Bapak juga nggak tahu aku rajin ibadah atau tidak. Itu urusan kita sama Allah. Banggalah kita yang punya ibadah, tapi tolong jangan banggakan ibadah sama orang lain. Saya ulangi, banggalah kita yang punya ibadah kepada Allah, tapi tolong jangan banggakan ibadah kita sama orang lain. Apalagi sepele dengan ibadah orang lain. Berapa banyak hari ini orang yang sepele dan amal orang lain, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah, muka kau itu bid'ah, aku bilang. Suka sekarang bid'ah, sesat. Setiap bid'ah itu sesat, ya sesat masuk neraka. Kan munculnya lanjut kali ya. Maulid bid'ah, mi'rakan bid'ah. Gara-gara dibid'ahkan, nggak ada orang bermaulid, nggak ada jadi orang ini. Kan jadi gara-gara gitu, gara-gara dia lagi bikin dia. Udahlah corona begini, tambah ada pula bid'ah. Sholat, siap sholat, kalau zikir, bid'ah. Salam-salaman sampai sholawat, bid'ah. Enak kali bilang orang bid'ah. Belum tentu ibadah kita diterima Allah, Pak. Udahlah ibadah kita nggak seberapa. Mengkafirkan orang. Siapa yang mengkafirkan orang? Dialah orang kafir. Mangkola alim fahuwa jahil. Siapa yang menganggap dirinya hebat, ini dialah orang yang paling bodoh. Gak ada gunanya kita meremehkan amalan orang lain. Dalam kitab Qurratun Nasihin Bapak Ibu yang mulia diceritakan bahwa ada orang yang anggap sepele dengan ibadah, dan bahkan dalam kitab itu dijelaskan ada orang di dunia ibadahnya seperti ibadah surga, tapi di akhirat masuk neraka. Ada juga orang yang di dunia perlakuannya seperti ahli neraka, di akhirat masuk surga. Artinya gak usah sepele sama orang. Hari ini mungkin dia nggak bisa berjamaah dengan kita subuh, jangan hinakan, cukup ajak, ditaskil loh, ajak untuk masuk ke masjid, jangan diremehkan. Sekarang banyak orang meremehkan. Dalam kitab itu dijelaskan, ada imam masjid. Ini contohnya Pak Imam ya, contoh Pak Imam. Ini contoh ini, bukan aku bilang masjid Al-Huda, enggak ya. Contoh imam masjid di Al-Huda mencirit, aku sebutkan pula lah merek masjidnya. Cece. Di sebuah masjid ada waktu imam masjid ini sombong. Rupanya di dunia jadi imam, di akhirat masuk neraka. Ini dengar ya para imam-imam. 9 masjid musola pasti ada imam di sini. Dengar nih imam. Atau kalau nggak sanggup dengar pura-pura peka aja udah. Rupanya Wak Leman lewat. Aku ketawa gitu kan. Laki ibu Leman. Wak Leman lewat, nampaknya Pak Imam ini dalam neraka. Wak Leman ini biasanya ramah di dunia, dipanggilnya lewat di neraka. Oh, Wah, lewat aja kau lewat. Aku kan mau nanya, nanya apa lagi? Gak tahu, panas sekali kurasa ini. Kali baca kau lewat aja kau. Wah kan dulu imam masjid tuh ada Al-Huda, bukan Al-Huda ini ya, Al-Huda sana. Iya, terus kau masuk neraka Wak? Biar kau tahu aja. Aku masuk neraka, padahal aku imam masjid dulu dunia. Dulu aku merasa akulah bacaan yang paling mantap. Kalau nggak aku imam, nggak sah seorang berjamaah. Alah, siapa lah? Ustaz Jafar itu kalah. Loh, waktu itu kan Korea internasional, Allah di situ
masuk neraka, kata Wak Imam. Oh gitu ya Wak? Ya, ada yang mau bertanya? Udah lama nggak sanggup bertanya Wak lagi lewat. Rupanya di simpang surga ada seorang PSK pelacur. Kalau bahasa Thailandnya bilang delonce. Jumpa lagi sama Wak Leman. Wak Leman ramah, disapa pula. Loh kak, kakak kan yang alah di kilometer 2 enggak. Udah bang, gak usah bahas-bahas lagi lah bang. Ini kan ada surga, gak ada lagi urusan-urusan dunia. Ya aku kok bisa bingung gini ya kak. Tadi aku tengok ada yang masuk neraka, kakak kok kayak bisa masuk surga. Yang kadang kakak malam-malam Jumat kadang ke simpang Senayan ya kan. Karena malam Sabtu ada keuntungan, ada pesantren Rogo. Kemudian kadang singgah ke Umpan Surbakti. Kadang malam-malam sini dinasnya ke Gajah Mada. Bapak jangan ketawa gitu. Ketawa kamu curigakan. Jangan teman-teman aku paham. Jangan bilang aku yang pengalaman enggak. Aku pernah pulang ceramah dari Langkat Pak. Pulang ceramah dari Langkat Maulid Tommy Mi'raj itu jam 1 atau jam 2. Begitu lewat tengah malam, lobi buka, peci buka, sabang buka, kaca mobil buka, sambil nengok-nengok. Pokoknya di pinggir jalan orang itu ada. Ya bertanya lah harga ya kan. Ya bertanya, kak berapa? Bilang 200 bang sama kamar katanya. Celi nggak bisa. Apa celi? Cipek limpul. Nggak bisa bang. Parah kali kakak ini. Tak berapa lama peci gue pakai, sorban gue pakai. Tahu apa katanya? Oh alah Ustaz gue soal popo sama Ustaz gratis ya. Ya sama Ustaz gratis nyari gue ngambil. Artinya kitab ini menjelaskan kisah, menunjukkan kita jangan sepele sama orang Pak. Kita sepele sama orang ketika kita menunjukkan ibadah kita dan menyepelekan dia dalam pandangan Allah. Kita mati dalam keadaan menyepelekan orang, matinya su'ul khatimah. Ketika orang yang kita sepelekan ibadahnya, kita hinakan dirinya, kita menganggap kita lebih baik. Ketika itu Allah berikan hidayah kepada dia. Ketika dia bertobat, alhamdulillah masuk surga. Contohnya kakak tadi, yang usah banyak tanya lah abang, kata bilang sama Leman tadi. Kenapa? Abang kan juga pelangganku katanya. Loh aku kan mau tahu juga kak, kok misalnya gini. Dulu aku terjebak dari kampung, kata kawanku di Medan, ada pekerjaan yang bagus, mudah kerjanya, tapi rezekinya banyak. Aku nggak tahu rupanya terjebak dalam maksiat ini. Pulang aku, begitu aku pulang lewat Masjid Al-Huda, aku dengarkan ada acara pengajian akbar, salat subuh berjamaah. Ada ustaznya ceramah, ustaznya ganteng. Ustaz itu menjelaskan bahwa segala macam dunia ini Allah yang mengurusnya. Dan siapapun yang berbuat dosa, sebanyak akui di tengah lautan pun dosamu, ketika kau minta sama Allah ampunan, Allah akan ampunkan. Setinggi langit dosa kita, lebih tinggi lagi pengampunan Allah. Aku sadar, nangis sejadi-jadinya. Sampai aku ke rumah, aku mandi taubat, sholat sunat taubat. Aku minta ampun sama Allah. Rupanya taubatku diterima, mati dalam keadaan dapat ampunan, masuk dalam surga. Luar biasa. Itu yang kedua, hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah menjelaskan 3 amalan yang bergandengan. Yang nomor 3, anishkurli wa liwalidayya. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Orang yang ibadahnya mantap, tahajud rajin tiap malam, duha tiap pagi, sedekah rajin, kuliah subuh, aktif setiap
mencium aroma surga pun belum diizinkan oleh Allah. Berapa banyak hari ini kita yang punya pangkat jabatan, punya harta yang berlimpah, namun ketika orang tua minta tolong sama kita, tunggu ya mak, tanya bini dulu. Pak, 4 pun bini bapak. Amin, amin kan? Ya gak usah gitu kali lah, macam ada aja lakinya di sini. 4 pun istri pak, orang tua tak bisa digantikan. Tetaplah surga di telapak kaki orang tua. Berapa banyak hari ini anak ketika mau ngasih uang sama mamanya harus pamit dulu sama istrinya. Bentar lagi mak tanyakan biniku, kalau dikasihnya nanti ku kirimkan, kalau enggak minta maaf lah ya mak, dia yang megang duit. Titipkan rezeki sama bapak, selain menafkahi tanggung jawab kepada istri dan anak, masih ada tanggung jawab kepada orang tua. Kita kadang baik sama orang tua, tapi mohon maaf, tak baik sama mertua. Assalamualaikum, kata orang di luar. Kita suruh anak tengok sampai kita di luar datang, tengok dari jendela. Nenek mana? Dari mana? Binje. Bawa apa? Tas 2 biji. Hancur 3 hari di rumah. Berapa banyak harinya anak seperti itu pak? Orang tuanya datang disambutnya dengan mulia, mertuanya datang dianggap menjadi beban. Padahal derajat orang tua dengan mertua dalam pandangan Allah sama. Berbuat baik sama orang tua, samakan perbuatan baik itu sama mertua. Karena ketika sudah menikah, bukan lagi 2 orang tua kita. Merasa orang tua jadi beban dalam kehidupan kita. Ketika ada seorang anak yang menganggap orang tua atau mertuanya datang ke rumahnya, nelpon dia, menjadi beban dalam kehidupannya, itulah awal kemelaratan hidupnya di dunia dan permulaan di akhirat kesengsaraan yang akan dihadapi. Bu, jawab betul atau tidak? 1 orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul? Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Tengok, 1 orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anaknya, dan alhamdulillah 12 orang anak ini bisa menyandang gelar sarjana semuanya. Padahal mohon maaf cuma mencangkul di sawah ayaman. Tapi ketika 12 orang anak ini diharapkan mamanya sakit, 1 anak pun belum tentu sanggup merawat orang tuanya. Apalagi anak zaman now, anak-anak milenial sekarang. Mamanya sakit kaki, ya Allah, ya Rabbi, kumat penyakit sama hati, bukan mama. Pijitkan dulu lah, pijitkan. Loh, pijitkan. Mana anak lanang tadi dipijitkan? Tangan kiri mijit kaki, tangan kanan ngapain? Mainnya pukul pak. Pulang apa ya? Pulang. Korban, dipikir pulang. Aku aja jauh-jauh, gak ada tidurnya semalaman, kamu gak pulang. Belum tidur aku ya. Tidur aku takut yang datang menjemput aku. Gawat nanti kalau aku tidur, karena aku tidurnya lain. Azan membangunkan aku. Tengok juga jam belum. Tanya juga dari mana Bante. Pikir pulang. Pikir. Cobalah kalian pikir. Bu, mungkin orang tua sudah meninggal dunia. Mungkin hari ini ada orang tua kita yang masih ada. Dan mungkin hari ini kita juga masih punya anak yang banyak. Dan aku yakin, percaya bahwa kita yang hadir adalah seorang anak. Ada yang lahir dari pohon pisang. Bukan ada. Dia punya ayah banget. Itu seorang ibu. Begitupun seorang ayah. 1 orang ayah sanggup berkorban mati-matian untuk 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban mati-matian untuk seorang ayah. Pengen gak punya anak soleh? Pengen ya? Siapa yang tak bangga ketika sudah meninggal dunia? Siapa yang tak bangga ketika kita sudah meninggal dunia selaku orang tua? Begitu datang anggota perwilitan, datang ambil jenazah, mengambilkan
memandikan jenazah kita. Mau disiramkan ke tubuh kita ini air. Anak lanang kita bilang, Pak, Bapak ngapain? Ustaz Hendro ngapain Ustaz? Memandikan ayah kau. Udah Ustaz minggir aja, ajarkan aja bagaimana cara memandikan. Dulu capek ayahku memandikan kami waktu kecil Ustaz. Sekaranglah terakhir, inilah waktu kami memandikan ayah kami. Dimandikan. Mohon maaf, roh menurut kitab roh itu menjelaskan ketika dimandikan itu roh masih ada di sekitar rumah. Ketika kita dimandikan masih nampak mana anak yang baik, mana anak yang tak baik, mana anak yang soleh, mana anak yang tak baik soleh. Disiramkan. Aku kalau cerita orang tua nih, aku tak bisa terlalu apa kali. Aku bawa perasaan, baper kalau bahasa anak gaul sekarang. Karena kisah ini sudah aku alami 4-5 tahun yang lalu. Tanggal 8 Februari 2015 ayah kami meninggalkan kami. Dan itu sudah kurasakan bagaimana cara memandikan. Sebelum meninggal, ketika masuk dalam rumah sakit, infus di tangan, mandi nggak bisa dengan sendirinya. Dia minta mandikan. Ada satu kalimat yang tak bisa hilang dari pikiranku sampai sekarang. Ketika air kusiramkan ke wajah, kusiramkan dari kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Apa kata ayah? Dingin rasa air ini. Belum aku jadi mayat, udah enak rasanya dimandikan anak. Ini kuingatkan untuk kita yang masih punya orang tua. Siapa yang tak bangga ketika jenazah sudah kebujur kaku, tak bisa bergerak apa-apa, tangan, kaki, wajah pucat, dingin semua, disiramkan anak air itu, enak rasa. Dan siapa pula yang tak bangga ketika selesai mandi, dibawakan di kamar atau diletakkan di tempat tidurnya, mau di kain kapan. Bila jenazah sama masyarakat sibuk membungkus, sibuk memotong-motong kain kapan, menyiapkan alat-alatnya, mau dibungkus ini jenazah kita. Anak lagi kita bilang, Pak, ngapain Bapak? Ustaz, ngapain Ustaz? Mengkapan ayah kau? Udah Ustaz sampai. Ustaz kan tahu, duduk aja di sana, minum. Ini ayahku Ustaz, ini mamaku Ustaz, ini mamaku Bu, ini mamaku Pak. Ini waktunya aku untuk memakaikan pakaian untuk ayahku, pakai untuk mama. Berapa banyak duitnya habis belikan pakaian untukku dulu. Dan bahkan ketika lebaran berapa banyak pakaian dibelikan orang tua sama kita. Orang tua tak pernah memikirkan dari mana hasilnya. Dia cari duit tak mana-mana. Mohon maaf, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang narik becak pagi siang malam, panas terik matahari tak pernah dihiraukan, hujan pun tak pernah dipikirkan. Bagaimana supaya lebaran anakku harus punya pakaian baru agar tidak diejek dan dihina oleh kawan-kawannya, walaupun dia mempunyai pakaian yang banyak tambalnya. Dan siapa yang tak bangga ketika jenazah sudah terbujur kaku, anak yang mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sampai ke liang lahat, diciumkan hidung menghadap ke kiblat di liang lahat. Anak membacakan talqin di atas kuburnya, tiap malam berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan ayahku, ampunkan mamaku. Doa anak kepada orang tua tidak ada dinding pembatas satupun. Ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aul nabi bi ummati, kata Nabi. Doa orang tua pada anaknya atau doa anak pada orang tuanya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Ini anak yang kita harapkan, Pak. Kenapa hari ini anak kita membangkang, gak pernah tunduk sama Allah, gak pernah ikut sama kita dalam pengajian, sholat ke masjid pun payah. Mohon maaf, jangan mutlak salahkan anak Bapak Ibu.
Sudahkah kita solehan sama ayah mak kita, sama mertua kita? Kalau belum, jangan harap anak soleh kepada kita. Lah hukum karma Ustaz, nggak ada karma dalam Islam. Namun Allah menjelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin." Setiap perbuatan baik kau buat di dunia kebaikan, kau balas kebaikanmu di dunia, dan kebaikan itu akan kuganjar pahala di akhirat. Begitupun kejahatan, setiap kejahatan yang kau lakukan di dunia, kejahatanmu kebalikan di dunia, dan kau terima siksa di akhirat. Ada sebuah cerita pendek Bapak Ibu, yang mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil pelajaran. Di sebuah rumah yang cukup sederhana namun nampak mewah, hidup sepasang suami istri yang punya anak usia sekitar 4 atau 5 tahun Pak. Belum masuk SD, masih sekolah PAUD. Waktu itu masih bijak-bijaknya dia bertanya. Kan biasa anak-anak itu ada aja tanya. Rupanya sepasang suami istri itu merawat mamanya yang sedang sakit. Mamanya sakit-sakitan. Waktu makan siang datang, pembantu datang dari belakang mengantarkan dan menghidangkan aneka ragam makanan dan minuman di atas meja. Piring semua serba kaca, gelas kaca, tempat cuci tangan, bahkan tisu. Di waktu yang sama, di bawah tempat mereka makan dibentangkan tikar. Kalau karpet enak, empuk. Tikar diletakkan di atas tikar itu benda alat-alat makan, segala macam lauk pauk dan nasinya. Kemudian piringnya piring plastik, cangkir plastik, tempat cuci tangan plastik, nggak pakai tisu tapi pakai serbet. Masuklah waktu makan, si anak yang kecil polos ini suka nanya, mau makan pun dia tanya sama maknya. Karena anaknya polos, mamanya jawabnya, "Mak, ya, itu untuk siapa mak di bawah?" "Oh, itu untuk nenek." "Loh, kok di bawah mak nggak di kursi sama kita?" "Nenek sakit pinggang. Nenek kalau duduk lama-lama di atas kursi sakit pinggang nenek. Jadi makanya tetap di bawah." "Oh, kok piringnya nggak macam kita, piring kaca Pak?" "Nenek kok plastik?" Ini cerewetnya si anak, pengen tahu. Mamanya juga jawab, "Itu kenapa plastik? Nenek kan lemah, nggak kuat ngangkat-ngangkat piring kalau kaca. Kan kalau diangkat pecah, kena kaki nenek berdarah, kan kasihan nenek," kata si mama. "Oh iya mak, yaudah makan-makan." Si ibu pun datang, nenek itu pun duduk makan sambil cucunya nengok-nengok. Selesai mereka makan, pembantu datang mengangkat ini meja hidangan, dibawa ke dapur mau dibereskan. Ini si anak kecil memiliki inisiatif yang sangat luar biasa. Dia pergi ke belakang, ambil kantong plastik Pak. Bekas makan neneknya dibungkus dalam kantong plastik. Bingung mamanya, dia nanya, "Loh, kok dibungkus dalam plastik nak? Biar aja dibawa bibi ke dapur, biar cuci bersih." Dengan polos si anak menjawab, "Mak, kubungkus dalam kantong plastik. Ini kusiapkan nanti kalau mama udah jadi tua." Jawaban yang simpel namun penuh dengan makna. Apapun yang bapak ibu lakukan hari ini kepada orang tua, kelak anak akan melakukan yang sama seperti itu sama kita. Kalau hari ini kita masih durhaka kepada orang tua kita, jangan harap anak bisa taat sama kita. Kalau sampai hari ini sama mertua sinis pandangan kita, jijik kita menengoknya, kasar bahasa kita, pandangan kita selalu pandangan yang mengenaskan, bahasa kita saling sindir menyindir, yakinlah kelak Allah akan kirimkan anak yang seperti itu pula sama kita. Biar kita sadar dan paham betapa sakitnya menjadi orang tua yang dihinakan oleh anaknya sendiri. Coba kita kirimkan kembali pemikiran kita ke belakang, kita putar balik pemikiran kita ke belakang, betapa sakit dan dahsyatnya perjuangan orang tua kepada kita yang sampai hari ini belum terbalas sedikit pun. Nabi menjelaskan kepada kita melalui kisah seorang sahabat Sayyidina Wa'il
Sayyidina Uwais. Ini kisah Uwais sudah cukup memukul hati kita, Pak. Uwais pemuda yang miskin, punya penyakit. Saking kan miskinnya tak ada orang yang mau kenal dengan Uwais. Seluruh masyarakat Yaman tak ada yang kenal, bahkan ada yang kenal pura-pura nggak kenal. Tapi yakin dan percayalah, 700 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, nama Uwais Al-Qarni sudah terkenal di langit. Dan Allah sudah memberikan gelar kepada Uwais menjadi Sayyidul Aulia, pemimpin para wali. 700 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Uwais Al-Qarni punya seorang ibu buta, sakit-sakitan. Hidup di rumah sederhana, sangat luar biasa sederhana. Jangankan mau beli pakaian dan makanan yang enak dan mewah, pakaiannya pun itu aja. Kehidupannya gak banyak. Ketika itu datanglah suatu permintaan orang tuanya yang sangat memukul hati Uwais. Namun dia gak minta sama anaknya karena dia tahu anaknya gak sanggup. Uwais berdoa sama Allah, Ya Rabb, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Rabb, panggil aku ya Rabb ke Baitullah, aku pengen melaksanakan haji. Uwais mendengar permintaan mamanya. Seorang anak yang baik harus berjuang mati-matian untuk mamanya berangkat haji. Dia ngumpul duit. Dia ngumpul duit bukan ngumpul duit untuk mamanya haji, tidak. Dia ngumpul duit pergi ke peternakan, beli unta. Untanya usia 2 bulan. Itu unta 2 bulan dibawa kemana-mana oleh Uwais. Pagi, siang, sore, malam. Pagi 7 kali turun naik bukit, siang 7 kali turun naik bukit, sore dan malam 7 kali turun naik bukit, menggendong itu lembu. Ada yang bilang unta, ada yang bilang domba. Digendong itu ternak. Luar biasa dahsyat setiap hari. Dalam riwayat menjelaskan, ada yang mengatakan sampai 8 bulan, ada yang mengatakan sampai setahun menggendong itu. Mulai kecil usia 2 bulan, semakin besar itu unta atau sapi, begitu dahsyatnya. Kenapa? Karena dia pengen memikul dan menggendong mamanya dari Yaman sampai ke Makkah. Dahsyat luar biasa perjuangan seorang Uwais. Orang anggap Uwais orang gila, Pak. Tuh kan tengok, makin lama makin gila, udah miskin gila. Menggendong hewan ternak naik turun bukit. Pas masuk musim haji, 3 bulan dari Yaman ke Mekah, 3 bulan sebelum masuk musim haji, dia berangkat bersama kabilah Yaman. Berangkat dari jalan kabilah Yaman, diikatkan kain yang panjang, diikatkan ke pinggangnya. Ini bontot perjalanan. Sebanyak apa sih bontot ke pinggang? Mamanya tetap dalam gendongan, digendong mamanya dari belakang, macam menggendong anak. Mamanya nanya dari belakang, udah sampai nak? Bentar lagi mah. Dia nggak pernah bilang, mamanya nggak ada, ajak mama pulang, nggak pernah mengeluh. Jauh-jauh gini mama suruh pulang, kita pikir memang udah nggak ada, nggak pernah mengeluh. Karena Uwais tahu mengatakan sama mamaku bernilai dosa dalam pandang Allah. Berjalan Uwais, rehat pula Uwais. Habis bekalan kabilah Yaman ngasih makan untuk keluarga Uwais. Sampailah 3 bulan perjalanan, itu kaki nggak lupa kaki, Pak. Karena Uwais jalan dari Yaman ke Mekah nggak pakai sendal, nggak ada duit mau beli sendal. Luka kakinya, tapak pijaan kaki Uwais semua berdarah. Karena yang dijalani bukan rumputan, tapi padang pasir yang panas dan tandus. Ada pohon kurma berteduh, ada rumah penduduk berteduh. Nggak ada rumah penduduk
panas. Hancur kakinya, bajunya sudah robek, air mata sudah mengalir, keringat dengan tangan sudah habis membasah ibadah. Sampailah di tanah haram, syukur tak kekampungan. Uwais tetap menggendong mamanya keliling-keliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai 7 keliling Uwais menggendong mama. Naik bukit Safa dan Marwah. Segala macam pekerjaan termasuk Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, semua rukun dan syarat haji sudah dikerjakan, sedang mama tetap dalam gendongan. Mau pulang 3 bulan baru nyampe, jumpa sama seorang sahabat Rasul, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini bertanya sama Uwais, "Wahai Uwais, apa yang sedang kau lakukan? Sudah lama kau sampai?" "Alhamdulillah 3 hari yang lalu aku nyampe dari Yaman sampai kemari." "Sama siapa?" "Nih sama mama." "Aku mau bertanya wahai sahabatku, kepadamu aku mau nanya, tolong kau jawab yang jujur. Apa itu?" "Aku dari Yaman menggendong mama sampai ke Mekah, tangan mamaku tetap di sini. Kakiku sudah hancur wahai sahabat. Air mata sudah banyak keluar, keringat sudah banyak cucuran, basah baju muda. Aku nggak banyak bawa baju. Hancur kakiku sudah banyak, capekku sudah banyak, lelahku. Mama aku tetap dalam gendongan. Ini akan berangkat lagi ke Yaman 3 bulan ke depan oleh sahabat. Aku mau bertanya kepadamu, sudahkah bisa aku balas jasa orang tuaku yang melahirkan aku?" Abdullah bin Umar menjawab, "Wahai sahabatku Uwais, perjalananmu dari Yaman ke Mekah begitu jauh, berapa puluh bahkan ratusan kilometer. Itu dikali lipatkan lagi, 100 kali lipat lagi jauh perjalananmu. Kakimu yang berdarah, bukan cuma berdarah, hancur kakimu Uwais. Bahkan habis nyawamu ketika menggendong mamamu sampai ke Mekah. Belum bisa kau balas walau setetes darah pun melahirkanmu di dunia ini." Kita enggak seperti Uwais. Jangankan menggendong mama sampai ke Mekah, mohon maaf, memberikan uang jajan mama pun sebulan sekali payah. Mustahil kita dapatkan surga seperti surganya Uwais. Selagi ada orang tua hari ini bersama kita. "Ustaz, orang tua aku sakit-sakitan sudah beberapa tahun." Bersyukurlah kepada Allah, bukan syukur karena sakitnya, tapi bersyukur Allah masih berikan hidup itu orang tua dalam keadaan sakit, agar kita bisa berbuat amal ibadah padanya. Tidaklah terbayang ketika melahirkan kita, berlumuran darah, bahkan pas lagi hamil, mama, pas lagi hamil mengandung anak, sakit entah gimana rasanya, mual tak karuan, makan ini salah, minum ini salah, kenyang kali salah, enggak makan salah, tidur entah gimana. Bahkan orang tua lebih banyak laparnya ketimbang kita. Orang tua yang sanggup rela tak makan asalkan anak jangan tak makan. Orang tua yang rela gak tidur gara-gara kita menangis setiap malam, rela dia gak tidur asalkan anaknya bisa tidur. Bahkan istirahatnya terganggu, pulang dari becak, pulang beli bangunan, maunya istirahat enak, ternyata anak ribut di rumah. Orang tua tidak mementingkan istirahatnya. Berapa banyak hari ini seorang ibu yang meninggal dunia gara-gara melahirkan anaknya. Ketika dokter bertanya, "Wahai bapak, cuma satu di antara mereka yang bisa diselamatkan, ibunya atau anaknya?" Ibunya dengar. Ibunya jawab sama dokter, "Dokter, selamatkan anakku karena usianya masih panjang." Dan berapa banyak juga hari ini seorang ibu yang sanggup mengorbankan organ-organ tubuhnya hanya untuk kesembuhan anaknya. Adakah anak seperti itu berjuang untuk itu? Kalau kita butuh anak seperti itu, ayo Bapak Ibu yang mulia, didik anak dengan Al-Quran, didik anak dengan amal, didik anak dengan adab yang bagus. Ajak sholat berjamaah, ajak ke majelis-majelis agar anak paham siapa yang perlu dimuliakannya. Hari
ini anak lebih cenderung kepada kawan ketimbang orang tuanya. Handphonenya bunyi cepat diangkat, mamanya manggil payah untuk nyaut. Kawannya ngajak nongkrong cepat dipenuhi, ayah emaknya minta tolong sulit untuk dipenuhi. Tugas kita hari ini selaku orang tua dan tugas kita sekaligus selaku anak. Kalau pengen anak memuliakan kita, ayo muliakan orang tua kita. Yang kalau sudah meninggal hanya penyesalannya akan datang. Rindu Pak mendengar hancur tangan kakinya ketika di rumah. Rindu mendengar suaranya yang mungkin kadang merepeti kita untuk bangun salat subuh. Rindu menatap wajahnya. Rindu berbicara dengan dia. Rindu juga bergandengan atau mungkin mencium tangannya. Selagi orang tua masih ada, muliakan mereka. Siapa yang memuliakan orang tuanya seperti raja dan ratu dalam kehidupan rumah tangganya, maka Allah akan lancarkan rezekinya seperti rezeki raja dan ratu. Malah sebaliknya, kalau ada di antara kita anaknya orang kaya, menantunya orang kaya, menghinakan orang tuanya, meremehkan orang tuanya, menyindir orang tuanya, yakin dan percayalah kemelaratan akan hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah tetes air mata di wajah orang tua kita karena kedurhakaan kita kepada mereka. Tapi tumpahkanlah air mata yang banyak dalam kehidupan orang tua kita karena melihat kita menjadi anak yang dibanggakan dalam kehidupan. Menyenangkan orang tua gampang Pak, tapi membanggakan orang tua sulit. Bapak punya duit, ibu punya duit, mama masih hidup, belikan telekung baru, insya Allah bisa menyenangkan. Pikir dia sholat Ramadan di bawahnya tarawih, dia senang memakainya, dia senang menceritakannya, ini senang. Tapi bangga sulit didapatkan. Anak yang dibanggakan adalah anak-anak yang bisa dimanfaatkan di dunia dan bisa dimanfaatkan di akhirat. Adalah anak yang akan menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Maka pagi ini pulang dari sini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk mengajari, tidak, cuma mengingatkan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tanyakan diri kita, sudahkah kita minta maaf sama orang tua kita? Dekat rumahnya, silaturahim rumah beliau, datangi, cium tangannya, katakan cinta, katakan maaf kepada orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia, minta ampunan sama Allah. Ketika sudah minta ampunan sama Allah, ziarahi kuburnya. Udah ziarahi kuburnya, doa sama Allah, ya Rabb, lapangkan kubur orang tua selapang-lapangnya, jadikan kuburnya ibaratkan taman surga. Kita minta sama Allah seperti itu. Setelah itu sambung silaturahim orang tua kita dan bersedekah atas nama orang tua kita. Itu yang diminta Rasul sama kita kepada anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, ambil kesempatan terbaik itu. Ambil momen terbaik itu adalah surga kita yang dekat. Kita lebih sibuk mengejar surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Datang Ustaz Somad di kampung kita, datang Ustaz Dasar Ketik, datang kori-kori kita, datang para hafiz kita. Kita sibuk mencium tangannya. Akrimul ulama, wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh, kata Nabi. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang memuliakan para ulama sama yang memuliakan Allah dan Rasulnya. Ketika itu banyak anak-anak muda mencium tangan Ustaz itu. Contoh Ustaz Somad, siapa sih yang tak mau mencium tangan beliau? Seorang ulama karismatik, mendunia. Ditanya itu Ustaz, kenapa kau sibuk mencium tanganku, bahkan kau bolak-balik mencium tanganku? Kata itu Ustaz. Anak atau anak muda itu jawab, Ustaz, kata Nabi, akrimul ulama wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang muliakan ulama sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Ini salah satu kemuliaan yang kami. Aku mengambil berkah dengan mencium tangan guru. Itu guru bertanya, itu Ustaz bertanya, sudahkah kau mencium bolak-balik tangan ayah mak? Belum Ustaz, pulang. Kau datangi orang tuamu, kau cium tangannya bolak-balik. Kenapa kita mencium tangan Ustaz? Kenapa kita mencium tangan ulama, tangan guru, tangan kiai? Kita pengen masuk surga, ngambil berkah. Surga yang jauh kita kejar Pak.
kita nggak pikirkan ada surga yang dekat di rumah kita. Mencium bolak-balik tangan orang tua kita, berkah dikasih Allah untuk kita dan rezeki kita. Seorang anak yang datang ke rumah orang tuanya, senyum orang tuanya, dia menyambut dengan senyuman manis, tidak ada cemburu wajahnya kepada orang tuanya. Allah sudah bukakan surga selebar-lebarnya untuk mereka berdua. Seorang anak yang datang ke rumah orang tuanya, cemburu wajahnya, berkerut keningnya, mau emosi dengan tatapan-tatapan emosi, orang tuanya sudah takut melihat pandangan anak itu. Allah sudah bukakan pintu neraka kepada anak. Begitu luar biasa dahsyatnya surga. Ada seorang orang kaya. Orang kaya ini luar biasa. Jangankan sedekah Jumat, jangankan sedekah Jumat tiap Jumat, bukan cuma sedekah Jumat, setiap minggu dia kumpulkan 100 anak yatim. Dikasihnya anak yatim duit, dikasihnya bawa pulang botol. Bahkan setiap bulan ada 10 orang ustadz diberangkatkan umroh ke Mekah. Ketika itu ustadz itu ceramah di depan orang banyak, menanya itu ustadz, apa sebenarnya motivasi bapak membuat amalan seperti ini? Banyak loh untuk buang duit kayak gini pak. Apa jawab orang kaya itu? Saya mau masuk surga ustadz, karena dengan ini bisa mendekatkan surga. Iya. Tak berapa lama handphonenya bunyi. Handphonenya bunyi nggak ada angkat. 2 kali bunyi nggak ada angkat. 3 kali bunyi nggak ada angkat. Racing itu ustaz ditanya, oh nggak ada angkat pak, angkatlah. Angkat aja pak. Itu orang kaya jawab, nanti aja ustaz aku sampai rumah, aku saya cara nyampe rumah telepon balik, nggak penting kali. Oh iya, penasaran itu ustaz, karena handphone terus berbunyi. Handphone terus berbunyi, penasaran. Nah, namun tidak menghilangkan rasa hormat. Itu ustaz mengambil handphonenya, nggak ngangkat, cuma nengok handphone. Tertulis ibuku. Dia nggak mau angkat telepon mamanya karena alasan banyak orang dan lagi acara. Kadang kita gitu pak, sibuk kita tak ngapa-ngapain dengan orang yang kita mungkin boleh menjanjikan surga. Orang tua telepon, pura-pura nggak dengar telepon. Jangan pernah siksa orang tua kita karena kerinduannya kepada kita. Dia cuma mau mengatakan rindu nak, dia cuma mau bilang rindu, dia cuma mau nanya kabar, sehat nak, apa kabar kalian, apa kabar istrimu, apa kabar anak-anakmu. Itu pun kita tak sempatkan. Dia mau mengundang anak yatim, dia mau mengumrohkan para ustaz, imam-imam masjid, harapannya masuk surga yang jauh, surganya dikejar, orang tuanya surga yang dekat tak dipedulikan. Berapa banyak kita hari ini lalai sama orang tua kita nggak peduli. Maka pesanku hari ini, pulang dari sini, ayo yang jauh telepon orang tua, yang dekat kunjungi rumah mereka, bawakan hadiah. Mereka tak inginkan hadiah yang mahal dari manapun itu. Yang penting ada yang kita bawa, dia senang hatinya. Walaupun dia ngomong, ngapainlah para bawa makanan segala, sayang duitnya. Kenapa? Dia memikirkan kita. Inilah mungkin pesanku untuk kita semua, agar kita bisa membenahi diri kita, terkhusus di bulan Muharram, terkhusus di bulan yang mulia, untuk mengintrospeksi diri kita, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ibadah kita bang, semua ibadah kita akan mengambang dalam pandangan Allah, belum nyampe sama Allah, kecuali kita sudah taat dan memuliakan orang tua kita. Karena kata Nabi, ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu, murka Allah pun terletak pada murka orang tuamu. Bagaimana supaya mendapatkan surga? Yaitu mengharap ridho Allah. Bagaimana menggapai ridho Allah? Salah satu caranya menggapai ridho orang tua. Mudah-mudahan kita beserta anak-anak kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Kita pun menjadi soleh-solehah dari orang tua kita. Kita berharap kepada Allah, jangan Allah matikan orang tua kita kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita sebagai anak agar bisa memberikan kado istimewa dan memberikan hadiah yang terbaik dan mengabdi kepada orang tua kita. Bertemu mengabdi di dunia, kita
juga berharap bertemu pula satu rumah sama orang tua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 amalan yang berkaitan ini jangan pernah lupakan, mudah-mudahan tetap diamalkan. Aqimus shalah wa atuz zakat, hablum minallah wa hablum minan nas, dan anashkurli wa liwalidayya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Nasyru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya, dan kepada jamaah yang ingin bertanya kami persilakan untuk 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paku timbang langkat, beli paku pakunya bekarat. Selama hidup tidak pernah sholat, pulang ke akhirat disikat sama malaikat. Pak Ustadz, perkenalkan dulu, nama saya Simin dari Masjid Nur Huda. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, benarkah orang Islam itu tidak sholat seumur hidup? Bila umurnya 40 tahun maka dia masuk neraka selama 40 tahun. Dan barangkali mungkin juga ada potongan dikira masa balik. Itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Dan saya beri sebuah pantun terakhir. Nangka Belanda rasanya asam, manis pula buah laksa dan buah kurma. Semoga sehat murah rezeki ayam tentrem warga desa Asem semenjak kedatangan Ustadz dan ulama. Bapak-bapak, jika patut saya terlibat, saya mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya nama Kadiono dari Musola Madrasatul Wusta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami ingin berbakti kepada orang tua yang orang tua sudah meninggal, sedang kayak banyak penyesalan namanya, yang seperti dalam Ustaz tadi banyak dosa dan sebagainya. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Sabudi dari Masjid Al-Huda Sikip Sencir. Ini bertanya tentang mana kejujuran suami istri berumah tangga dalam hal masalah dompet, gitu ya. Kita serahkan itu ya. Karena kita laki-laki, kita laki-laki, dilipat-lipat uangnya, kecil masuk ke dompet paling dalam. Terus gini kita belajar, ada uang banyak, saya udah habis. Apakah itu dosa? Yang kedua, ada ibu-ibu misalnya juga masih ada mau belanja semalam, terus dibilangnya harus mau belanja semalam habis masih ada. Nah, itu yang satu. Yang kedua, seorang suami mengasihkan uang sama ibunya tanpa sepengetahuan istrinya, apakah itu salah atau tidak? Dan dia tidak jujur sama istrinya. Kalau jujur dan kasih tahu, repot. Masih mau nggak tahu aja kok kasih. Nah, itu aja kita banyak kasih untuk berbagi. Sudah, insya Allah berusaha untuk menjawab ya. Yang pertama, masalah usia yang 40 tahun tapi tidak sholat. Apakah masuk neraka selama 40 tahun? Enak kan, sedikit kali dia masuk neraka gitu ya. Satu hari dia suka sholat 20 tahun pun disiksa. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, ini kan Bapak, bukan aku nanti, bahwa ketika seorang hamba berusia 40 tahun, ini adalah usia matang. Ketika 41 tahun amalnya baik, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau 40 tahun masih tenggen bilang ketua, 40 tahun masih judi, 40 tahun masih main chattingan sama cewek, 40 tahun masih zolim sama anak istri, 40 tahun masih nggak bagus sama masyarakat, 40 tahun usia masih nggak mau singgah ke masjid, jadi khawatirkan suhul khatimah. Ini
Makanya Nabi dianggap menjadi Rasul usia 40 tahun. Ini kiasan kepada kita bahwa 40 tahun itu usia yang mantap. Ke depan kita bagus, insya Allah bagus lagi. Jadi kalau 40 tahun itu pun kita belum melaksanakan ibadah sholat, jangankan 40 tahun, puasa habis dan babal di dalam belakang. Karena kita banyak kali alasan sholat itu. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone, mati mampus kena sinetron. Yang pertama, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama, dengan banyaknya salah kita kepada orang tua. Orang tua meninggal dunia, kita boleh minta maaf kepadanya. Yang paling menyakitkan, kita berbuat dosa, orang tua masih hidup, kita keburu meninggal. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Ini masih enak. Yang kita khawatirkan, kita nggak meninggal duluan. Bermisal minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua ini mau meninggal, minta maaf yang pertama ada perbuatan baik, minta ampunan sama Allah, minta seampun-ampunnya sama Allah, nangis dengan Allah, berjanji tidak mengulangi lagi. Orang tua dah meninggal, janji sama Allah agar tidak membuat orang tua yang lain di sekitar kita. Bukan cuma orang tua kita, mertua kita, orang tua saudara kita, orang tua kawan kita, orang tua adik atau kakak kita. Jadi kalau mereka sebagai orang tua tidak mencintai dan menyayanginya. Yang kedua, ziarahi kuburnya. Nabi menganjurkan sunnah setiap Jumat untuk ziarah kubur. Cuman Wahabi bilang nggak boleh ziarah kubur. Setelah ziarah kubur, sambung silaturahimnya. Di mana kita tahu keluarga ayah mak kita? Bangun arisannya, arisan keluarga almarhum ayah, arisan keluarga almarhum mama. Sambung silaturahimnya, walaupun setahun sekali. Tapi aktif di silaturahim sama mereka. Tanya kabar mereka, cerita-cerita tentang orang tua kita dulu. Cuma ya Pak, menurut Bapak ayah dulu. Senang kita mendengar. Tapi minta tolong Pak, jangan kuburkan ayahnya yang Bapak ceritakan. Tapi kalau ceritakan kebaikannya, ceritakan senang hati kita. Kemudian bersedekahlah atas nama orang tua. Contoh di mata depan. Contoh ini Pak, contoh ya. Di mata depan ada sedekah Jumat. 1 bungkus nasi ini kita sedekahkan kepada orang itu lapar. Ada banyak faedah. Pertama, bersedekah kepada orang. Ketika bersedekah pada orang, salah satu orang yang dirindukan surga dalam hadis dijelaskan wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Habis Jumat lapar katanya. Lapar ketika disantap keluar doanya, sholat dia, bertenaga dia sholat ke asbab nasi yang kita bawakan. Bersolat dia di hadapan Allah, kerja dia, nilai ibadah yang dia kerjakan, sampai ibadahnya sampai kita pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa berbuat baik pada orang tua. Di kampung kami tiap Jumat itu Ustaz ngantar pisang. Pisang 2 sisir, 2 sisir, masih ada 2 sisir. Ini ya sedekah almarhum ayahku. Bahkan sedekah yang minum pun itu luar biasa. Setiap tetes itu air minum akan menghasilkan pahala orang tua. Nyampe Ustaz. Nah, kan minum pertanyaan. Alhamdulillah begitu. Ustaz, aku semalam ngirim Fatihah sama mama aku udah meninggal. Nyampe, nggak aku jawab. Aku tanya balik. Kau ngirimnya kapan? Aku bilang. Ya tadi Ustaz habis asar. Sekarang jam berapa? Jam 8. Fatihah yang ku kirim habis asar, balik lagi nggak sama kau? Enggak Ustaz, pasti nyampe, aku bilang. Pasti nyampe. Iya, aku ngirim SMS sama kawan di Belawan. Assalamualaikum, aku bilang. Aku kirim ke Belawan. Aktif nggak aktifnya handphone kawan di Belawan? Itu SMS Assalamualaikum, balik lagi nggak? Berarti nyampe. Ya kan? SMS aja buatan manusia bisa nyampe, apalagi kiriman Fatihah. Pastilah nyampe. Garis bawahi bukan Fatihahnya yang kita kirim, Quran bukan berjus-jus yang kita kirim, tapi ya Allah, apabila ini bacaan ada pahalanya, kami minta kepadamu ya Rabb, pahala ini kau kirimkan sama orang tua kami yang sudah meninggal. Gitu, bukan. Bagaimana masalah kejujuran antara suami istri perihal dompet?
Kadang suami mau menyelipkan duit, dilipat kecil-kecil, diselipkan di tempat yang mungkin dia tak dapat. Ketika dia minta duit, dibilang kalau nggak percaya kalau buka, nggak ada. Rupanya pergi ke warung beli rokok. 100.000. Yang kedua, ada seorang istri yang bohong. Uang belanja masih ada, dibilang udah habis. Ya bang, belanja bang 200. Itu semalam habis lah, bang ini di mana ya? Tengoklah, aku balik beli udang 1,5 kilo. Rokok abang lagi kuat kali mau rokok. Hitunglah, ini bonnya, mana bon buat sendiri. Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf ketika ada kecurangan atau kebohongan dalam rumah tangga, itu akan menimbulkan perpecahan sendiri dalam rumah tangga. Kita yang akan membuat kemurahan sendiri dalam kehidupan kita. Jujurlah dalam rumah tangga. Suami tak boleh menyelipkan duit dalam dompet. Istri nggak boleh bilang nggak ada, dibilang ada dibilang nggak ada. Boleh Ustaz nyuri dompet lagi? Boleh. Kalau suaminya pelit. Bu, ingat, kalau ibu sudah dikasih nafkah, sudah cukup untuk belanja, cukuplah dikasih. Untuk makan cukup, jajan anak cukup, biaya sekolah cukup. Walaupun tidak maksimal sesuai permintaan kita, tolong jangan paksakan suami kita untuk mencarikan kemauan kita. Jangan kita minta sesuai dengan lebih dari terbatas seorang suami. Terlalu banyak suami yang mencuri, nyabu hanya untuk memenuhi kebutuhan istri. Qanaahlah sebagai istri, menerima apa yang ada dikasih Allah. Agar suami pun bisa jujur, istri pun bisa jujur. Kenapa istri nggak bisa jujur? Mungkin karena suami nggak jujur. Betul bu? Kenapa suami nggak jujur? Karena mungkin istri bohong. Betul pak? Kalah ini. Ini yang perlu dijaga. Tapi mohon maaf ibu, kalau ada suami punya duit, jangan semua untuk ibu, pak. Jangan jadi bodoh. Dapat 2 juta, di-store semua 2 juta. Pas lagi mobil rokok, kan minta lagi. Dijatah lah, segini aja ya, banyak. Kita kan apa namanya? Kita kan direkturnya. Kalau bahasa kampung kami di kampung nelayan, aku tekong deh. Kau anggota ada 1 juta, kasih 6 atau 700 atau 800, siapkan 200. Pas jalan keluar, siapa yang bisa menjamin selamat? Sebelum kita akhiri pertemuan kita bersama tentu katakan kita dari Allah. Kita bermunajat kepada Allah, tentukan pandangan, hadirkan wajah orang tua kita, wajah orang tua kita yang masih hidup hari ini, wajah orang tua kita yang masih sakit hari ini. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal Allah lapangkan kuburnya, dan yang masih hidup Allah kuatkan tenaganya. Bayangkan wajah mereka, hadirkan wajah mereka. Kita minta sama Allah ini hari ini pagi kita memunajat agar doa kita ijabah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Malik, Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Malik, Allahumma ya Salam, wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa dan salah kami ya Allah.
puji dan syukur selalu kami panjatkan. Mohon dan minta selalu kami haturkan. Sebab kami yakin